Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Adia Deja dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Freya Valeska. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya ada awal mula dan masa kejayaan, yaitu Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada tahun 1526. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Kesultanan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Meskipun kuat, Kesultanan Banten harus menghadapi perlawanan dari VOC, kongsi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Pertempuran sengit terjadi antara Banten dan VOC dengan Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin Keriwanamo. Yang pertama, saya akan membacakan raja-raja kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin dari 1552 sampai 1570. Kemudian ada Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean 1570 sampai 1585. Kemudian ada Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana 1585 sampai 1596. Kemudian ada Pangeran Ratu dari 1596 sampai 1647. Kemudian ada Abu Al-Mali Ahmad dari 1647 sampai 1651. Kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah 1651 sampai 1682. Kemudian ada Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qahar 1683 sampai 1687. Kemudian ada Sultan Abu Fad Muhammad Yahya dari 1687 sampai 1690. Kemudian ada Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin 1690 sampai 1733. Kemudian ada Sultan Abdul Fatih Muhammad 1733 sampai 1747. Kemudian ada Ratu Syarifah Fatimah dari 1747 sampai 1750. Kemudian ada Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri 1753 sampai 1773. Kemudian ada Sultan Abdul Mafakir Muhammad Aliuddin 1773 sampai 1799. Kemudian ada Sultan Abdul Fat Muhammad dari 1799 sampai 1803. Kemudian ada Muhammad Ishaq Zainul Mutakin dari 1803 sampai 1808. Kemudian ada Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin 1809 sampai 1813. Kemudian ada peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten merupakan bukti kejayaan dan keberlanjutan peradaban yang perlu diapresiasi. Beberapa peninggalan yang masih terdapat ditemukan hingga kini antara lainnya adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan
Kerajaan Banten. Masjid ini memiliki komplek dengan luas tanah sekitar 1,3 hektar dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Kemudian ada Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan Kerajaan Banten. Kemudian ada Benteng Spellwich. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Kemudian ada Vihara Avalokitesvara. Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan Kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding vihara terdapat relief legenda siluman ular. Kemudian ada yang terakhir, Danau Tasikardi. Danau ini adalah danau pembuatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.